Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana Allah yang beri kesehatan kepada kita semua pada hari ini, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Selawat dan salam kita tunjukkan ke pengorbanan besar Muhammad SAW. Bagaimana kita ketahui, Rasulullah telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah. Untuk hari ini, kami dari CGP ada mempresentasikan masalah dengan visi dan prakasa perubahan sekolah. Boleh. Oh, teman-teman, Kepala SMK Negeri 1 Nibung, kepada Bapak kami persilakan. Jadi kepada saya, kepada guru PD, dari saya itu pada sekolah, adul, terutama kepada guru sekolah dari berbagai. Jadi kita mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh guru kita untuk menjadi perubahan ini dan perubahan yang dapat karena dengan mengikuti guru kita banyak sekali guru yang kita hilangkan dari kita sekolah, cara belajar, cara tidak boleh kalau tidak itu tidak makanan malam bagi sore karena dia pun itu ada sekarang dulu itu sampai ada itu masih kan sekolah jadi kan di kan yang dari kita dan sehingga kalau saya juga ini pertama karena kita Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin kalau kita diskusi moderasi, kami pilih itu yang membuka baru kita berikan kepada Bapak Pengelola sebagai bukti untuk menyampaikan pengenalan. Jadi di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa tujuan kita hari ini adalah
mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di mana masa yang akan datang. Itu tujuannya yang harus kami sampaikan. Nah, namun ada sebelum kita melaksanakan ini tentu saja ada susunan acaranya. Jadi nantinya CDP buat CDP ini akan melakukan kalau yang namanya penerapan respon dari saya sampaikan, kemudian CDP merumuskan kalimat rumpang intinya kedua ayat bapak ini akan menyampaikan kalimat rumpang yang juga bapak itu juga ada disebut merumuskan dan menyediakan mungkin media dalam mungkin. Nah, selanjutnya mengidentifikasi sisi yang mencerminkan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan sisi. Apakah nanti yang sudah ada di sekolah kita ini sudah bisa dilaksanakan atau mau diubah atau mau ditambahkan, itu terserah bapak itu nanti dalam diskusi ini. Kemudian nanti akan ada penutup yang sedikit penguatan yang akan disampaikan oleh rekan saya Ibu PP dan Ibu. Jadi yang ingin saya sampaikan, proses diskusi ini bapak Ibu PP itu sudah belajar mengerti dirinya dalam modul 1.3 ya, dalam modul 1.3. Saya mengharapkan ini menjadi dasar untuk bapak ibu mengembangkannya di sekolah. Karena ini merupakan bagian dari proses belajar dan dapat menvalidasi cita-cita dari semua pihak sekolah ini. Meskipun menjadi bagian dari proses ini, CDP diharapkan menjadi refleksi apa yang dilakukan oleh CDP dalam proses ini nantinya bisa dijadikan refleksi bagi bapak ibu termasuk anak-anak peserta didik dalam mengembangkan visi yang ada di sekolah kita ini juga. Dan satu hal yang perlu kami sampaikan, kami di sini PB tidak ikut terlibat dalam diskusi bapak ibu ini, tapi kami hanya bertindak sebagai pengamat. Jadi keseluruhan hasil diskusi ini kami serahkan kepada bapak ibu yang ada di sini dan akan dipandu oleh kedua ibu yang ada. Demikian sedikit saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika salah. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, tujuan diskusi kita hari ini adalah masalah dengan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebelumnya, kami dari CGP pernah belajar di modul 1.1 masalah dengan pembelajaran menurut KHD. Nah, di situ pada saat kami belajar tentang pembelajaran menurut KHD, pada awalnya kami masih belajar dengan sistem teacher center, tapi setelah kami belajar dengan menurut KHD, kami tidak lagi menggunakan teacher center, tapi sudah ke student center ya. Nah, di modul 1.2 itu kami belajar masalah dengan peran guru penggerak. Nah, hari ini peran guru penggerak adalah pendorong kolaborasi penggerak komunitas praktisi mewujudkan pembinaan murid menjadi COS bagi rekan guru. Ini di peran guru penggerak di modul 1.2. Yang berikutnya di modul 1.3 kami belajar masalah dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, di ini ada bahasa yang namanya dengan bagja. Bagja ini dari bahasa Sunda. Buat pertanyaan, ini menurut inquiry applicative IA. Ini tahapan bagja menurut IA. Terus yang A-nya mengambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Ini di tahapan bagja dalam inquiry applicative atau IA. Nah, visi guru penggerak di ini mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, kompeten, dan kooperatif dan berteknologi. Ini adalah visi guru CGP kami masing-masing. Visi sekolah. Karena yang berhak merubah visi sekolah adalah warga sekolah. Kami tidak berhak. Ini hanya kami untuk perencanaan ke depan, mimpi ke depan. Berikutnya prakarsa perubahan diri. Ini meningkatkan semangat dan minat belajar murid. Di kalimat rumpangnya itu cita-cita untuk murid untuk yang akan datang, mimpi-mimpi ibu bapak semua untuk yang ke depan. Bagaimana?
Nah, yang pertama, ada pertanyaannya, kita memimpikan murid-murid yang. Nah, nanti Bapak Ibu ditulis di kertas post-itnya bagaimana yang Bapak Ibu impikan murid-murid kita untuk yang akan datang. Ya. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Nah, bagaimana murid kita yang ke depan? Kan murid-murid yang kemana ke depan? Atau Ibu Pipi bisa menjelaskan sedikit masalah ini, Bu? Penguatan tentang soal-soal ini. Kalau untuk kalimat memakai, Bapak Ibu kan sudah dibagi seperti nanti dalam satu itu misalnya yang pertama kita memimpikan murid yang seperti apa nanti Bapak Ibu tuliskan di situ misalnya kita memimpikan murid-murid yang cerdas, bertakwa, beriman dan berbangsa. Nanti itu tulis saja kemudian itu lagi karena Bapak ya itu tulis dulu judulnya di atas kalimat ungkap di atas yang bagaimana nanti kan dan itu nanti yang ke sana yang satu itu nanti lanjut lagi ke poin yang kedua kemudian yang selanjutnya sampai selesai nanti Bapak Ibu yang membacakan atau Ibu tuh yang membacakan Ibu ya karena boleh please lihat ini Bu, lihat ini wajahnya ya. Nanti baru mau isaron, baru mau isaron. Nggak apa, tempel jadi nomor 2. Mana dong? Ini betul ibu curi pan, nggak tapan. Bagaimana bukti ini Pak? Tiga. Yang beda warna agak Pak. D ini adalah kalimat rumpangnya memimpikan murid-murid yang lulus yang cerdas. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah terampil. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yang keempat, murid sekolah kita sadar betul bahwa berkarakter profil Pancasila. Yang terakhir, warga sekolah paham bahwa siswa berkarakter Islami. Pendapat tentang kalimat rumpang. Jadi kita sama-sama merumuskan dan kita sama-sama juga untuk membacanya ulang. Jadi pada pertanyaan pertama itu ada 4 dari Bapak Ibu sekalian yang jawabannya yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang berjiwa entrepreneurship Islami. Kemudian sopan, santun, disiplin, tata bahasa yang dipakai baik sesuai dengan lawan bicara. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah murid memiliki karakter masing-masing sehingga dapat menjadi individu yang berkembang. Selanjutnya, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, semangat dalam belajar, dan inovatif. Kesimpulan dari nomor 1, kita sama-sama bahwa kita memimpikan siswa yang pertama berkarakter, kemudian kita juga memimpikan siswa tamatan dari Nibong ini yaitu yang terampil dan bisa mempunyai skillnya atau entrepreneur ya. Kemudian kita berkarakter Bu ya.
Karena jawaban depannya. Oke, jadi kalimat rumpang nomor 1 kita memimpikan murid-murid yang kesimpulannya adalah berkarakter. Selanjutnya nomor 2, yaitu pertanyaannya kita percaya bahwa murid adalah poin yang pertama pemegang tampuk kepemimpinan ke depan. Kemudian berjiwa entrepreneur. Berarti dapat kita simpulkan adalah selanjutnya nomor 3, di sekolah kita mengutamakan, jawaban dari Bapak Ibu yaitu kita mengutamakan, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa harap terampil dan berakhlak mulia. Kemudian karakter dan budaya kerja dan kreativitas dan kritis dalam berpikir. Jadi di sekolah kita mengutamakan budaya kerja. 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa teknologi berkembang, pendidikan itu penting, skill di bidang masing-masing perlu didalami. Berarti kesimpulannya skill dan teknologi. Tiap-tiap siswa ada kemampuan masing-masing. Iya Pak. Berarti lebih ke keterampilan, mengutamakan skill. Oke. Selanjutnya nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk membuat perubahan positif di satuan pendidikan, kemudian melakukan perubahan untuk mencapai visi dan misi sekolah. Perubahan positif. Jadi kesimpulan nomor 5, perubahan positif. Selanjutnya, soal nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa perubahan perlu kebersamaan, kemudian mewujudkan siswa yang cerdas dan mengutamakan ekstrakurikuler. Selanjutnya, perubahan tidak bisa berjalan sendiri. Berarti kesimpulannya bahwa dalam menjalankan sekolah itu harus berkolaborasi. Boleh gotong royong, gotong royong. Baik, berarti ini kalimat rumpangnya sudah mendapatkan kesimpulan dari per poinnya. Yuk kita perhatikan visi SMK Negeri 1 Nibung. Jadi yang pertama visinya adalah lulusan cerdas, terampil, berjiwa entrepreneur dan berkarakter Islami. Nah, kalau kita lihat dari hasil dari kalimat rumpang yang Ibu Bapak isi, ini yang pertama adalah berkarakter. Oke, kita sudah masuk. Yang kedua, berjiwa entrepreneur, sudah ada. Yang ketiga, berbudaya kerja. Ini masuk kemana Pak Tri? Entrepreneur. Skill sudah masuk perubahan positif, karakter Islam udah. Dalam profil Pancasila sudah ada nih, karena ada udah karakter Islam. Ya. Iya. Baik, di berikutnya di tahapan bakja impian kami CGP untuk ke depan. Berikutnya adalah tahapan bakja berdasarkan prakasa perubahan diri. Ini yang pertama adalah yang dari saya sendiri meningkatkan semangat dan minat belajar murid. Kalau yang dari saya yang pertama adalah di prakarsa perubahannya meningkatkan semangat dan minat belajar murid. Yang pertama itu buat pertanyaan utama. Kalau ini yang saya buat pertanyaan utama, mengapa kita perlu meningkatkan minat belajar murid kelas 10 SMK Negeri 1 Nibung? Nah, ini tindakan yang saya lihat ini dengan melihat rapor pendidikan dan juga diskusi kelompok dengan guru bidang studi dan teman tentang semangat dan minat belajar murid perlu nih.
Itu apa yang harus di pertanyaan yang kedua, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan minat belajar? Ini berkolaborasi dengan kepala sekolah, sesama guru, orang tua murid, dan juga metode pelajaran yang menarik dan mendukung murid. Ini di pertama. Yang berikutnya diambil pembelajaran. Ini pertanyaannya, kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan minat belajar? Yang kedua, keterampilan apa yang saya perlukan untuk meningkatkan semangat belajar murid? Tapi yang pertama, mengadakan diskusi tentang peningkatan semangat belajar dan minat belajar dengan guru lain yang telah berhasil menerapkan metode pembelajaran yang menarik, membantu murid melihat keterkaitan antara materi pelajaran dengan dunia nyata. Diskusikan contoh-contoh praktis atau studi kasus yang relevan dengan topik yang dipelajari. Yang kedua, memiliki pemahaman teknologi dan kemampuan untuk mengintegrasikan ke dalam pembelajaran. Yang berikutnya, gali mimpi. Nah, ini apakah dampak terjadi jika terwujudnya semangat dan minat belajar murid? Ini yang pertama adalah murid lebih cenderung berpikir kritis. Yang kedua, murid merasa tertarik dan termotivasi. Yang berikutnya, jabarkan rencana. Ini ada 3 pertanyaan. Apa langkah awal? Berapa banyak waktu yang diperlukan? Bagaimana mengukur keberhasilan? Dan tindakan apa yang dapat saya ambil? Itu ada di tindakan penyelidikannya. Yang pertama, kenali setiap murid. Yang kedua, setiap murid memerlukan waktu yang berbeda. Yang ketiga, murid menunjukkan keaktifan. Yang keempat, melakukan evaluasi secara berkala. Yang terakhir, atur eksekusi. Ini adalah siapkan mengarahkan dan mengevaluasi saya dalam menerapkan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat dan minat murid. Ini menjadwalkan supervisi berkala terhadap sesama guru setelah memiliki keterampilan tersebut atau kepala sekolah. Ini yang dapat saya paparkan untuk hari ini, Ibu Bapak semua. Berikutnya saya kembalikan ke Ibu PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada CGP, yaitu Bapak Yakub dengan Ibu Cut, yang sudah mempresentasikan visi misi Prakarsa Perubahannya dengan sangat baik. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Sufi, yang sudah sangat mendukung kegiatan ini sehingga berjalan dengan lancar. Alhamdulillah saya melihat CGP kedua-duanya itu sudah sangat menguasai tentang prakarsa perubahan, yaitu di modul 1.3. Kemudian yang perlu saya tekankan di sini, kita di sini PP maupun CGP tidak semena-mena merubah visi misi di sekolah Bapak Ibu. Hanya saja kenapa program PGP ini mensematkan visi misi ini prakarsa perubahan, mungkin ada ditemukan beberapa sekolah yang mungkin tidak di sini, karena seluruh Indonesia pasti ada. Ketika berdiri sekolah misalnya tahun 1986 sampai hari ini, visi misinya masih visi misi 1986 yang tidak lagi cocok dengan keadaan kurikulum sekarang. Jadi kurikulum sekarang itu harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana ada yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, mandiri, gotong royong, nalar kritis dan kreatif. Kemudian cara untuk membuat visi misi itu tidak hanya dengan capsek saja atau beberapa orang berembuk. Kita harus melibatkan siswa juga di sini. Mungkin rata-rata sekolah siswa tidak dilibatkan. Namun jika berkenan, jika belum sesuai dengan visi misi yang sekarang, jika membuat visi misi baru, mohon melibatkan seluruh warga sekolah, bahkan penjaga kantin sekalipun. Itu termasuk penjaga sekolah juga. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah difasilitasi untuk acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, Ibu PP, Ibu Nur Admi, dan Ibu Suryati yang telah menyempatkan hadir di sini untuk mendampingi kami dalam proses presentasi visi dan prakarsa perubahan. Dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan hari ini tentang diskusi kita tutup.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.